firman Tuhan ini tentang the power of hope. Jadi kuasa dari pengharapan. Setiap kita pasti punya harapan di tahun 2021, ya kan? Ada yang tercapai, ada yang enggak. Apa yang tidak terwujud di tahun 2021 dan masih terbawa di 2022. Jadi pengharapan dalam Tuhan itu penting, sangat penting. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Jadi kita harus memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Menaruh pengharapan dalam Tuhan itu artinya apa? Mempercayai benar-benar bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi hidup saya dan teman-teman semua. Tapi seringkali kita ini tidak sabar menunggu gitu loh. Setiap kita ini masuk dalam apa yang disebut ruang tunggunya Tuhan. Ya, kalau teman-teman pernah sakit gigi ke dokter gigi, sakit gigi tuh kan nggak enak gitu. Pengen dang cepet ketemu dokter, dang dicabut atau dang diobati gitu loh. Tetapi kalau di dalam ruang tunggu dokter kan kita tahu toh. Misalnya nomor antriannya 10 dan sekarang ketika saudara datang antrian sudah pada posisi nomor 2. Berarti masih ada 8 antrian lagi. Saudara tahu, saudara harus menunggu 8 orang lagi baru ketemu dokter. Tetapi berbeda dengan ruang tunggunya Tuhan. Kalau ruang tunggunya Tuhan tidak ada clue, tidak ada pemberitahuan. Oh, kapan saudara Tuhan mau jawab? Gak ada saudara. Gak ada ya. Kalau sakit gigi kan cepat-cepat. Oh, kurang 8 orang, kurang 7 orang. Akhirnya masuk. Tahu. Saudara bisa sabar. Tetapi kalau ruang tunggunya Tuhan, gimana saudara? Gak ada. Gak ada ancar-ancarnya gitu loh. Kapan Tuhan mau selesaikan masalah saudara dan saya? Yang bisa, yang kita lakukan adalah berharap saja. Berharap, sabar, menanti. Bahwa pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jawab. Itu yang pertama saudara. Di Ibrani 6 ayat ke-19 dikatakan pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti jangkar. Kalau saudara lihat kapal, ya kalau saya dulu sering naik kapal teman-teman karena saya dari luar pulau. Kalau naik pesawat mahal saya naik kapal gitu. Di tengah-tengah laut itu kadangkala kapal itu bisa berhenti. Dan apa yang dilakukan oleh nakodanya, dia turunkan jangkar. Tujuannya dia turunkan jangkar supaya kapal itu tidak bergeser atau tidak diombang-ambingkan oleh ombak yang besar di tengah laut. Jadi supaya kapal itu tenang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Keadaan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita harus punya jangkar yang kuat. Kita harus punya jangkar yang kuat di dalam Tuhan. Supaya ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak gampang mutung, kita nggak gampang goyah, kita nggak gampang patah semangat, patah arang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah kita berharap pada Tuhan? Yaitu jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Orang yang berhenti berharap, sudah hilang pengharapannya, itu seperti layangan putus. Kalau saudara lihat di film Layangan Putus, saudara lihat bagaimana orang yang kehilangan pengharapan itu seperti si Kinan itu. Ketap ketip. Ditanya sama teman-temannya, "Are you fine? Are you okay?" "Fine, I'm okay." Tetapi tatapannya kosong gitu loh saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan, itu seperti kita main layangan. Ada yang tahu main layangan? Enak kan kalau kita main layangan, kalau kita pakai ada benangnya saudara, itu kita bisa megang. Layangan itu kita geser ke kiri, geser ke kanan. Itu enak sekali. Tetapi coba kalau layangan itu putus, terombang-ambing, gak tahu arahnya kemana. Itulah contoh orang yang kehilangan pengharapan. Seperti layangan putus.